Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Angkat panca dengan pematang, mudik nelayan di hari senja. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru kita. Mudah-mudahan kita semua berbahagia. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Silakan duduk Ustaz. Kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور والنور والنور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور. Prof, silakan minum, Prof. Ustaz Usli, silakan minum. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar Prof ya, nunggu kori kita. Tak Syafi'i ya kan. Biasa cepat dia ini, agak lambat dia ini. Oh, dia ya. Oh. Nasran ala kulli laida nilna bihi tulal mada. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang Ustaz, kori kita.
Korea yang sangat kita cintai, kita kagumi. Nasran ala kullil ida yasuruna yuftada biruhu minna wal muqan. Tadi alat satu lah. Al-Baqarah ayat 23. Wajah kita mulai langsung. Prof, kita mulai Prof ya. Ya, singkat waktu. Sirih Pinang diberi nama Tepak Sirih dari Tanjung Balai. Semua kita insya Allah berbahagia, acara akan segera kita mulai. Seiring malam dengan merbah-merbah bersarang di pohon jati, seiring salam dengan sembah-sembah menyusun 10 jari. Bukan talam sembarang talam, talam berlapis kain bersulam. Bukan salam sembarang salam, salam ucapkan siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan model takwa yang sebenar-benarnya. Jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Bermula kata dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah, semoga kita mendapat barokah. Kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad junjungan alam mahkota dunia Sayyidul Anam, syafaatnya dinanti siang dan malam bagi segenap umat Islam yang bertakwa di seluruh alam. Untuk itu perbanyak salam dan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan Saibul Bait, keluarga berkeluarga yang punya hajat pada sore hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Fadil Habibana Profesor Dr. Haji Muzakir MA yang jauh-jauh datang menemui kita ibu-ibu di kampung kita ini dari Medan sana. Pokoknya jauh lah di Medan ya kan, kalau jalan kaki kan jauh juga. Nah, beliau ini tidak asing lagi bagi saya dan juga bagi Ustadz Sapi, juga Ustadz Hendra, Ustadz Mufti Lubis. Beliau adalah guru besar UIN Sumatera Utara di Jalan William Iskandar atau Jalan Pancing lah kita bilang. Nah, beliau juga giat berdakwah sampai ke mancanegara. Konon kabarnya ke Jerman, ke Eropa lah ya, keliling Eropa, di antaranya Jerman. Kemudian
banyak lagi lah yang nggak bisa kita sebutkan. Prestasi beliau luar biasa. Nah, kemudian selalu kita mendengar petuah-petuah guru kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengar dan kita bertuah ibu-ibu bisa kedatangan guru besar UIN Sumatera Utara. Jarang-jarang loh Bu, berkat Ibu Hajjah Samini, karena banyak kawan. Itulah makna silaturahim. Kalau kita selalu silaturahim ke sana kemari, insya Allah yang tak mungkin jadi mungkin, yang berat menjadi ringan, yang jauh jadi dekat, insya Allah. Kemudian bersama kita juga qori kita yang tidak asing lagi, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Syafi'i Esos. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Ini kawan saya main badminton ini. Saya di semesi aja tiap hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu ya kan. Tapi sekali saya semes juga dia. Beserta Ibu Syafi'i ini dia. Nah, ini ya. Saibah. Tidak pernah tinggal kemana-mana. Pokoknya di situ ada suami, di situ ada istri. Insya Allah seia sekata, sehidup semati. Juga tuan guru kita Muhammad Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Syekh Ustaz, alhamdulillah. Beliau inilah pintu kita yang mau ke Sepirok insyaallah. Tanggal 29 bulan 10. Mengingatkan ya Bu, yang belum lunaskan. Insyaallah. Wisata religi ya Bu ya. Iya, karena rekreasi itu sebetulnya perintah Allah ya kan. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Supaya kita melihat keadaan situasi alam semula jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil positifnya sambil kita ibadah kepada Allah, salat, tasbih, zikir, doa. Insyaallah nanti kita perginya selamat, pulangnya selamat, akan bisa kembali ketemu dengan keluarga kita. Juga hadir bersama kita Ustadz Muhammad Hendro, SPDI, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Seluruh Masjid dan Musola, Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru, yang saat ini masjid yang sudah tergabung lebih dari 33. Luar biasa. Di Medan belum ada Bu, boleh disurvei. Tapi di Mencirim alhamdulillah bergabung bapak-bapak 300-400 pengajian setiap Ahad subuh keliling. Sekali-sekali nanti kita datangkan Pak Prof kita, insya Allah. Bersedia Pak Prof ya? Nah, insya Allah nanti kami undang, insya Allah kapan waktunya. Ya Ustaz Hendro ya, bisa kita undang nanti kan, untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua. Dan juga pendamping dari Prof, yaitu kawan saya, sahabat saya yang semalam telepon dia minta alamatnya di mana yaitu Ustaz Muhammad Rosi Al-Hajj. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah dari Rorinata tahap 8 insyaallah. Oh tahap 7 ya, samping 8 lah ya. Nah insyaallah. Nah kemudian ibu-ibu bapak yang hadir pada sore hari ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Nantu di pamulia, nan samogadang diharukan, nan kaciak disayangi. Yang besar tadi gelar, yang kecil tadi sebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dengan izin Allah, qudrah dan iradanya atas rahmat Allah, kita bisa berkumpul di kediaman Ibu Hajjah Samini beserta keluarga dalam rangka mengenang 3 tahun atau 1000 hari berpulangnya ke rahmatullah orang tua yang kita cintai, yaitu Bapak Sarijo bin Joy Kromo. Beliau mengenang orang tuanya. Nah begitulah ya Bu ya kan, tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat bermain. Subhanallah. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibu Hajjah mengundang seluruh bapak ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini agar kita bisa mendengarkan tausiah dari guru-guru kita
hikmah-hikmah, butiran-butiran segala macam yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan kedatangan guru besar kita mendapat hikmah, butiran-butiran agama Islam yang bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang paripurna, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah niat dari Ibu Hajah Samini. Kedatangan kita hari ini memenuhi undangan beliau. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Sohibul Bait dan memberikan kebaikan kepada kita. Setiap langkah adalah kebaikan menuju kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu acara ini, nanti kita mulai. Yang pertama protokol oleh saya sendiri, Zulkarnain Damanik. Yang kedua adalah pembaca dari suci Al-Quranul Karim oleh qori kita yang tidak asing lagi, Al-Ustadz Haji Muhammad Safi Eswas, dan sari tilawah oleh istri beliau yang sangat dicintai. Kemudian yang ketiga, kata sambutan yang mewakili dari ahli bait. Mohon kesediaan Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Dan acara yang keempat yaitu tazkirah, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Fadil Habibana Profesor Dr. Haji Muzakir MA, yang insya Allah sebentar lagi bisa kita dengarkan dengan baik. Kemudian yang terakhir ditutup lagi dengan doa singkat agar acara kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulakan acara yang pertama, yaitu pembaca dari suci Al-Quranul Karim serta sari tilawahnya yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Haji Muhammad Safi Eswas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Bismillahirrahmanirrahim.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما وألحقني
صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hamba Allah bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang Allah, maka sesungguhnya Allah dekat. Allah kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah Allah dan beriman kepada Allah agar mereka memperoleh kebenaran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tabarakallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh manis buah rambutan. Rambutan berasal dari langkat. Demikian pembacaan ayat Al-Quran, semoga kita mendapat rahmat. Tuan Putri pandai menari dendangan si anak kala. Demikian lantunan Al-Quran dari guru kita Ustadz Muhammad Syafi beserta istri. Beliau ini ibarat pinang dibelah dua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya itu acara sepatah kata dari tuan rumah atau Soebul Bait mewakili dari Ibu Hajah Samini yang akan disampaikan oleh tuan guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya
kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka sembari silaturahmi sekaligus menambah wawasan kita khususnya ilmu agama dari Tuan Guru Besar kita Bapak Prof. Muzakir MA. Semoga nantinya apa yang diuraikan dapat kita pahami sekaligus dapat pula kita amalkan. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sore hari ini beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Yang kita muliakan Tuan Guru Besar kita Bapak Prof. Muhammad Zakir MA dan juga yang kita muliakan kita banggakan para ustadz-ustadz kita dan juga ustazah serta juga yang kita hormati dan kita banggakan para ibu-ibu. Saya atas nama keluarga besar Hajjah Samini mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Tuan Guru Besar. Perlu diketahui Pak Ustadz, ini binaan kita di sini setiap bulan sholat tasbih lebih kurang 43 perwiritan. Jadi kalau subuh Ahad Akbar itu lebih kurang 35 tersebut masjid. Jadi alhamdulillah di mencirim minimum mencirim sekitarnya, alhamdulillah memang sudah luar biasa. Ya. Luar biasa saudara hadirin. Artinya perempuan, ibu-ibu hidup, bapak-bapak pun hidup. Jadi setiap sholat tasbih dan juga ahad subuh itu tidak kurang dari antara 200 sampai 300. Makanya kalau kemari ceramah pasti masuk YouTube saudara hadirin. Ada ya, channel YouTube kita tersebut channel dunia akhirat. Ya. Nah, ini sekedar info saudara hadirin. Kemudian tadi ada disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain, memang kita mau wisata religi. Ya, alhamdulillah memang kita mau wisata. Insyaallah rencana tanggal 29 Oktober atau hari Jumat lebih kurang jam 3. Berangkat dari sini sampai nanti di Masjid Agung Shah Nur yang terindah sekarang tersebut di Asia. Diusahakan sholat berjamaah subuh. Nanti siap subuh, sarapan, istirahat sebentar, sholat isra, sholat duha, baru nanti tausiah, zikir dan sholat tasbih, doa. Dari situ nanti langsung tersebut ke air si Jorni, air yang jernih, istilah orang Mandailing. Makanya saya buat sambungan nama saya di belakang Al-Madinah, maksudnya Alak Mandailing Natal. Ya. Walaupun wajah mirip Aceh, keling, sesungguhnya kita Mandailing. Ya. Dari situ nanti langsung kita sholat zuhur di Masjid Agung Panyabungan atau Aik Godang di tempat saya tinggal. Jamak kosor zuhur dengan asyar. Dari situ nanti langsung lagi ke tempat rekreasi Sampuraga. Sampuraga terus lagi Batu Raja, Aik Singolot, air kelat saudara hadirin. Ya, Aik Singolot itu artinya air kelat. Nanti langsung lagi saudarain ke atas lagi. Ziarah ke makam Syekh Wali-Waliullah, termasuk pesantren Purba Baru, tempat kita sekolah. Dari situ nanti langsung lagi ke atas, Syekh Muara Mais yang sangat terkenal. Haji Abdul Wahab Lubis, kalau hujan Pak, jalan demi Allah tak basah, saudara hadirin. Ya, saya pelajari juga, cuman sampai sekarang belum dapat ilmunya. Karena ilmunya ilmu daun keladi. Daun keladi itu kalau kena air, kena hujan, basah dia kena tapi tidak meresap saudara hadirin. Ya. Ini perlu memang dipelajari. Sangat bagus. Kalau bisa pun nggak kemana-mana kita dapat duit saudara ini, bukan air aja saudara hadirin. Ya. Dari situ nanti lagi langsung ke kampung saya, tempat lahir, Huta Siantar namanya, atau Panyabungan Timur, tempat Tuan Syekh II, satu dulu bercukur sebelah, terbakar Mekah, ada dalam sejarah. Melangkah dia 3 langkah, hilang tak nampak lagi. Sampai Mekah, tahun yang akan datang orang berangkat haji dari kampung kita ketinggalan sarung parangnya. Rupanya itu bukan orang sembarangan. Nanti pulang lagi setelah habis Isya pulang tersebut sehingga nanti lebih kurang jam-jam 8 jam 9 di Masjid Kisaran Bakri, Masjid Agung Bakri. Memang betul-betul kita mau jalan-jalan supaya apa? Jangan seteres saudara hadirin. Problemnya corona banyak orang stres selama ini.
Orang corona diperpanjang-panjang dia tersebut. Supaya kita miskin semua. Miskin iman, miskin akidah, miskin ilmu, miskin harta, miskin silaturahim, miskin salat berjamaah, miskin rasa kepedulian sosial. Ya. Penyakit ada, bukan tak ada, adanya itu. Cuma jangan takut kali awak, jangan sampai sirik. Ya. Yang penting makan bergizi supaya imunnya bagus. Zikirnya banyak supaya imannya bagus. Kalau zikirnya yang bagus, makan yang bagus, aman saudara hadirin. Insya Allah hari ini tetap ada makan yang enak saudara hadirin. Kan sudah dibawa masing-masing. Kami belum ustaz-ustaz nih. Nah ini sekarang laporan Bapak Ustaz. Mudah-mudahan semoga pertemuan kita ini, mari kita dengan khusyuk supaya nanti insya Allah apa yang disampaikan dapat kita amalkan. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sepatah doa disampaikan oleh Al-Ustaz kita yang mewakili dari Saibul Bait. Mudah-mudahan Saibul Bait dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Ustaz tadi belum nyinggung atau ada yang belum lunas, dilunasi hari ini, insyaallah. Yang nggak lunas nggak bisa ikut ya. Nah baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kini tiba saatnya kita mendengarkan tazkirah tausiah dari Tuan Guru besar kita yaitu Profesor Dr. Muzakir MA. Sebentar lagi akan hadapan dengan kita yang bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kepada Satgas mohon diwakili di belakang. Ada Satgas kita Pak Prof. Nah, untuk wanti-wanti lah ya kan. Nah, mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat butiran-butiran hikmah. Insya Allah kita akan mendapat hati yang sejuk. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Pak Prof dipersilakan. Berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait di rumah dan tempat yang bertuah ini, Ibu Hajah Samini dan juga Bapak Sugito beserta seluruh keluarga. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para sahabat saya, mungkin dimulai dari yang paling ujung, yang tadi sudah membawa acara dengan begitu indahnya, Ustadz Zulkarnain Damanik, karena untuk mengimbangi tadi Ustadz Muhammad Yazid Al-Mandilingi, Al-Madinah tadi ya, Al-Madinah, mungkin Ustadz Zulkarnain saya tambah juga nama di ujungnya,
Ustadz Zulkarnain Damanik Sardani, orang Serdang, orang yang tinggal di Deli Serdang. Nah, jadi Ustadz Zulkarnain Sardani. Kemudian yang kita muliakan Ustadz Muhammad Yazid Mukti Lubis, yang juga hadir bersama kita, Al-Madinah Sardani, ujungnya ditambah lagi. Kemudian Ustadz Hendro Sardani juga ya. Kemudian qari kita yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu membuat kita sangat berdebar, ayat-ayat yang mengguncang aras di langit, Ustadz Haji Syafi'i Essos Al-Madinah, Al-Madani, orang Medan gitu. Al-Madani, orang Medan. Kemudian saya kalau diundang ke daerah Sai Mencirim ini, Ustadz Zul belum hafal daerahnya, maka saya harus mengajak pengetua adat Sai Mencirim. Itulah Ustadz Rusli Sardani juga ya, orang Serdang. Takut Bu Samini saya tersesat di jalan, bahkan beliau dari semalam sudah survei lokasi. Jadi saya pun tidak sopan kalau tausiah di Sai Mencirim melewati rumah pengetua adat. Maka tadi saya dari semalam sudah sampaikan, tolong dampingi saya juga begitu. Kemudian dari tim Satgas ya, ini antisipasi kalau ada kriminalitas. Kadang-kadang ada serangan tiba-tiba, tapi udah bawa ketua adat pun aman juga. Baik, ini prokes yang juga harus kita ikuti. Yang saya muliakan ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, yang saya tahu Ibu Samini pengajiannya Nurul Huda. Kemudian juga atas nama Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Sai Mencirim, ini pengurus ada bersama kita Ustadz Muhammad Hendro. Dan saya melihat juga sebahagian ini adalah jamaah yang sangat setia kepada Buya Amiruddin MS. Dari pengajian Majelis Zikir Tazkira, kalau lihat wajah ibu-ibu itu, saya nggak ngerasa di Sai Mencirim, merasa di Tembung sana begitu. Karena baru minggu lalu apa 2 minggu lalu kami ketemu di Masjid Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Hadir juga bersama kita ini dayang-dayang Buya, bida-bida dari sorga, dari Tazkira, termasuk Ibu Isabella ya, yang selalu rajin angkat gelas dan piring. Dan seluruh Bapak Ibu, baik yang berada di bawah tenda dan juga yang berada di sudut-sudut dekat pohon pisang, sambil menikmati tausiah pada sore hari ini yang saya muliakan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Yazid ya. Mungkin saya akan mencoba menyampaikan sedikit. Tadi kata Ustadz Yazid ini ada YouTube-nya ya Ustadz ya. Apa nama channelnya? Channel? Oh, ada channelnya. Saya juga punya channel tasawuf, namanya Tasawuf Qur'ani. Silahkan dilihat, dan pesan saya satu, setelah dilihat jangan lupa diamalkan ya. Jadi lihat, amalkan, baru setelahnya terserah. Tema kajian kita pada siang menjelang sore hari ini mengenang 3 tahun 1000 hari ayahanda dari Ibu Hajah Samini, almarhum Bapak Sarijo bin Roy Joy Kromo. Susah namanya ya. Apa ditambah juga Sardani di ujungnya. Tidak banyak
anak yang ingat mendoakan orang tuanya, apalagi orang tua yang sudah tiada. Bahkan kadang-kadang ada anak orang tuanya masih hidup pun tak sempat dia mendoakannya. Konon lagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tak banyak yang melakukan itu. Insya Allah, kehadiran kita pada siang hari ini menurut saya adalah juga sebuah pembelajaran dan mengingatkan kita kembali untuk tidak pernah melupakan kedua orang tua kita yang telah tiada, termasuk orang tua kita yang masih hidup, yang sudah semakin senja usianya, karena mereka itu adalah mutiara yang terindah di dunia ini. Tidak ada orang-orang hebat, orang sukses, melainkan mereka semasa hidupnya adalah selalu berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Ya Rabb, ajarilah aku supaya senantiasa aku tahu bersyukur kepadamu, dan aku pun tahu berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka yang kedua, berterima kasihlah kita kepada kedua orang tua kita. Apalagi peringatan 1000 hari, jarang sekali terjadi. Biasanya hari ke-7, 40, 100 hari. Ini 1000. Mungkin nanti ada yang hari ke-2000 lagi, Bu Samini. Itulah doa. Walaupun secara khusus Ibu Samini dan keluarga tak putus mendoakan almarhum, tapi juga secara berjamaah hari ini kita diundang juga mendoakan almarhum ayahanda Bapak Sarijo. Insya Allah almarhum ayahanda itu ditempatkan di dalam Raudhah Miryadil Jannah, taman dari taman sorganya. Marhaban ya Ustadz Zulfikar. Silahkan Ustadz Zulfikar. Beliau ini termasuk penguasa wilayah Sai Mencirim, pesantren Jabal Nur yang tidak jauh dari lokasi ini. Di mana duduk? Ya. Assalamualaikum. Ya, baik Ustadz Zulfikar, Abi, Kiai, kita sudah mulai. Izin Abi ya, bisa melanjutkan ini. Sampai mana tadi Bapak Ibu sekalian? Ya. Tadi Ustadz Syafi'i sudah membaca Al-Quran, surah Asy-Syu'ara 83, 84, 85, dan sudah diterjemahkan oleh istri beliau Hajjah Syuaibah. Jadi Ustadz Zulkarnain, kalau saya diminta Kementerian Agama menjadi juri memilih keluarga Samara tingkat nasional, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tingkat nasional, saya pikir yang pertama akan menjadi prioritas itu adalah Ustadz Syafi'i. Karena memang di mana kita melihat Ustadz Syafi'i ada istrinya. Saya nggak tahu apakah mungkin mereka sudah berjanji di bawah sinar bulan purnama. Kalau pantun Ustadz Zulfikar saya pinjam, Ustadz Zulkarnain, ada pantun Ustadz Zulfikar ini.
tentang suami istri. Pantunnya begini, kaulah bulan, kaulah bintang, demi engkau aku rela berhutang. Itu pantun Ustaz Zulfikar ya. Apalah artinya hidup ini tanpa engkau ada di sisiku. Sehari tak bertemu bagaikan seminggu, seminggu tak bertemu bagaikan sebulan, sebulan tak bertemu bagaikan setahun, setahun tak bertemu pingsan. Ada yang bilang sama saya, setahun tak bertemu, cari yang lain. Baik, itu sekedar untuk mengisi kehadiran Tuan Guru kita Abi Zulfikar ya. Saya ingin sampaikan begini, mudah-mudahan ini yang bisa dibawa pulang. Dalam memperingati 1000 hari almarhum ayahanda dari Ibu Hajah Samini, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Dan 4 hal ini mudah-mudahan menjadi setawar sedingin bagi ibu dan keluarga, dan ini menjadi sebuah ibrah pembelajaran bagi kita semuanya. 4 hal ini sangat penting sekali, karena hakikatnya saya dan kita semua ini bakal menuju ke sebuah pintu yang namanya adalah abwabul maut, pintu-pintu gerbang kematian. Semua kita sedang menuju ke sana. Berbaris panjang. Itu ayat 23 surah Al-Ahzab yang dibaca Ustadz Syafi'i tadi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Di antara manusia itu ada yang sudah sampai di pintu itu. Almarhum ayahanda Bapak Sarijo, sudah memenuhi janji 1000 hari yang lalu. Wa minhum may yantazir, dan di antara manusia itu ada yang menunggu. Inilah kita yang menunggu. Jadi kita berbaris. Ada yang sudah di depan pintu, ada yang di pertengahan, ada yang masih di belakang. Kalau saya disuruh memilih, biarlah ibu-ibu di depan, saya di belakang. Atau ibu-ibu yang di depan, saya di belakang. Semua kita pasti ke sana. Tapi tidak ada lain hari ini yang harus kita persiapkan kecuali bekal amal soleh. Dan kehadiran kita hari ini, selain bertakziah mengenang 40 hari, tapi hadir di majelis ilmu ini sangat mulia. Walaupun semua kita hari Ahad di tengah kesibukan, ada yang undangan, ada yang kurang sehat, saya doakan hadir hari ini bertambah sehat. Ada yang berhutang, semoga dilunasi Allah hutangnya. Ada iuran yang belum bayar, Allah lunasi juga. Ini doa kita. Karena yang kita datangi ini adalah jalan yang akan memudahkan kita menuju sorga. Saya teringat satu hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke sorga. Jadi yang kita lakukan ini, walaupun ibu harus berkipas-kipas sebagian panas, tapi ini adalah jalan yang memudahkan kita menuju sorga yang penuh kenikmatan itu. Ini bukan sembarangan kita datang kemari. Ini jalan yang Allah mudahkan untuk ke sorga. Abi Zulfikar pun datang walau naik sepeda motor. Nggak tahu, mungkin naik Grab pun tadi datang kemari. Begitulah cinta kepada majelis ilmu. Nah, oleh karena itu 4 hal ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dalam suasana hari ini,
Walaupun negeri kita di tengah pandemi yang belum selesai, walaupun levelnya sudah turun 2 dan bahkan insyaallah akan turun 1, dan Saudi Arabia, Abi Zulfikar sudah memberi lampu hijau, dalam waktu dekat Indonesia sudah boleh mengirim jamaah umrah, walaupun dengan peraturan tentunya yang juga harus dipatuhi, tapi setidaknya sudah ada isyarat lampu hijau itu. Nah, ini doa kita. Nah, oleh karena itu yang pertama, apapun hari ini yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita lihat dan kita hadapi, tidak ada kekuatan bagi kita kecuali yang pertama, memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak amal salih dan memperbanyak doa-doa kita hari ini. Itu yang paling utama harus kita lakukan. Karena hari ini semua kita sadar tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada senjata apapun di dunia hari ini yang bisa menyerang wabah Covid, itu nggak ada. Kecuali penduduk bumi hari ini yang sudah berjumlah 7 miliar lebih, termasuk warga saya mencirim 7 miliar ini. Dan kita sudah mengalami kelebihan jumlah penduduk yang harusnya 3 miliar, tapi sudah 2 kali hari ini jumlah penduduk bumi. Apalagi di tengah pandemi banyak yang mengalami kematian, tapi juga di beberapa wilayah angka kelahiran meningkat. Seperti di Tasikmalaya, Bandung, Jawa Barat, sejak pandemi angka kelahiran meningkat akibat suami di rumah saja. Itu fakta pada hari ini. Tidak kecuali mungkin di Semencirim juga. Karena pada saat pandemi yang lalu semua orang di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, maka wajar saja kalau angka kelahiran juga mengalami peningkatan. Itu hal yang positif. Gimana? Nah, bahkan Ustadz Sapi'i pun dampak pandemi bertambah 1 anak mereka. Ada bayi lahir pandemi ya, masa pandemi. Itu fakta pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah momentum yang terbaik bagi kita hari ini, memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan salah satunya perbanyak doa-doa. Nabi katakan dalam satu hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah apapun yang terjadi hari ini kecuali doa-doa kita. Gak ada yang bisa merubah itu. Saya contohkan dalam sejarah, Nabi Yunus alaihissalam pernah berada dalam perut ikan berhari-hari. Menurut ibu-ibu lah, bisa orang hidup dalam perut ikan berhari-hari? Tidak mungkin. Tapi Nabi Yunus berzikir dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan zikir dan doa itu, ternyata doa bisa menembus batas yang tidak mungkin menurut manusia. Dan akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan pada masa itu. Banyak contoh sejarah. Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub alaihissalam pernah sakit. Dan sakitnya itu kulitnya berbau, berair, sehingga dijauhi oleh umat pada masa itu. Nabi Ayub tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia disingkirkan dari masyarakatnya. Orang takut mendekat kepadanya, takut menular. Dan dalam Al-Quran Nabi Ayub pun berdoa, wa ayyuba isnada rabbahu
anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi dalam keadaan sakit, perbanyak doa Nabi Ayub alaihissalam. Dan dengan izin Allah, akhirnya Nabi Ayub itu disembuhkan Allah dari sakitnya. Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang soleh, yang istiqamah dalam imannya, hidup di kota Urduniyah, sekarang Jordania. Kalau tadi saya dengar 29 Oktober ya Ustadz ya, ada wisata religi pergi ke daerah Madinah, bukan Madinah Al-Munawwarah, Madinah Mandailing Natal. Saya 2020 Januari pergi ke Madinah Ustaz Yazid. Sudah pandemi, sudah saya pikir 20 Januari ya. 20 Januari 2021 udah pandemi. Karena harus di swab waktu itu naik pesawat ke Nias, ke Pandan kalau nggak salah itu. Singgah diundang ke daerah Natal di Singkuang. Dan di sana itu ada pohon yang tumbuh di atas batu. Jadi pohonnya itu batu, tapi ada daun-daunan. Itu saya lihat di Singkuang, di tepi pantai. Mungkin nanti bisa juga rombongan ini ke sana. Karena kami sudah mendengarkan itu, diajak pun bagus juga lah, saya kan. Terutama pengetua adat nih Ustaz Rusli. Dibawa nanti lihat. Jadi dalam sejarah, nanti kalau sudah aman, bisa pergi lihat cerita yang saya sebutkan Ashabul Kahfi. Itu di kota Jordania hari ini, dalam sebuah gua yang disebut gua Ashabul Kahfi. Kalau orang mau pergi ke Israel, mau sholat di Aqsa, transit di kota Jordania. Baru dari Jordan masuk ke perbatasan Israel. Kalau Abi sudah sering pergi ke sana. Kan 3 masjid yang kita harus sujud di dunia ini. La tushaddur rihal illa fi salasati masajid. Jangan bersusah payah kecuali pergi ke 3 masjid. Kalau bisa sebelum meninggal, sempat sujud di 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, selain masjid yang ada di Saimencirim. Dan masjid yang ada di Sipiro yang akan Bapak Ibu datangi. Carilah masjid sebanyaknya. Jadi teringat kisah Ashabul Kahfi, rajanya zalim, rakyat diminta menyembah raja. Raja Dikyanus pada zaman itu. Tapi 7 pemuda ini nggak mau. Mereka sembunyi dalam gua dan tidak ada tempat berlari. Dan rajanya bilang, tutup semua pintu-pintu gua. Kalaupun ada yang lari, sembunyi, pasti mati. Karena dalam gua nggak ada makanan. Tidak ada minuman. Tidak ada tempat makan. 7 pemuda itu dan seekor anjing yang bernama Kitsmir. Menurut riwayat, inilah anjing yang masuk sorga. Maka anjing-anjing yang ada di Saimencirim tidak termasuk dalam kisah ini. Ini anjingnya Ashabul Kahfi. Mereka masuk dalam gua yang gelap. Apa yang terjadi? Tidak ada kekuatan kecuali doa. Akhirnya mereka berdoa dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dengan izin Allah. Jadi semua ini serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Mereka tiba-tiba ngantuk dan Allah tidurkan mereka. Begitu mereka bangun, saling bertanya, kam labisna, sudah berapa lama kita tidur ini? Ada yang jawab, labisna yauman au ba'da yaum, kayaknya baru 1 hari
Hendaklah setengah hari. Tapi Allah katakan walabithu fi kahfihim salasumi'ah wa tis'ah sinin. Tapi mereka telah tertidur 300 ditambah 9 tahun. Tidurnya 309 tahun, 3 abad. Ada bu orang yang bisa tidur 3 abad? Tidak bisa. Tidak mampu akal memikirkannya. Tapi dengan tauhid, keimanan dan doa, semua bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bangun, merasa lapar, beli makanan. Carilah makanan yang enak-enak, mungkin dah kepingin juga lontong malam atau apa. Cari sate padang, begitu cari makanan, bayar, kaget pedagangnya. Ini uang apa? Diperiksa, ternyata uang itu berlaku 3 abad yang lalu. Itulah bukti bahwa mereka tertidur selama 300 tahun. Kenapa bisa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa menembus batas. Jangan berhenti berdoa. Anak kita tak baik, apalagi doa ibu. Doakanlah anak yang baik-baik. Saya contohkan. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai malam? Alhamdulillah, saya pun tak sanggup. Bu. Siapa di dunia ini orang yang tidak kenal Thomas Alva Edison, si penemu lampu pijar yang menemukan mesin perekam pemutar film di bioskop? Ternyata singkat sejarahnya, suatu hari dia diberi gurunya di sekolah surat. Hai Thomas Alva, kata gurunya, ini ada surat, kau sampaikan kepada ibumu dan biarkan ibumu yang membaca surat ini. Jangan kau buka. Pulang Thomas Alva, sampai di rumah, tapi dia bukan tinggal di Semencirim ya bu ya. Jadi dia orang dari Amerika. Begitu pulang dia bilang, bu, ada surat dari kepala sekolah. Dan hanya ibu yang boleh baca. Begitu ibunya baca, dia lihat sebelum dibaca, nangis ibunya. Kaget anaknya, si Thomas Alva ini. Kenapa ibu menangis, bu? Setelah ibu baca surat ini, apa kata kepala sekolah rupanya, bu? Kata kepala sekolah, nak, kau sangat cerdas. Dan sekolah tak mampu mengajarimu. Tak ada guru yang bisa mengajari dirimu karena kecerdasanmu, nak. Dan mulai hari ini, kata kepala sekolah, ibulah yang mengajarmu. Jadi kau mulai hari ini, besok nggak usah sekolah lagi. Karena cerdasnya dirimu, nak. Udah, diajari oleh ibunya. Sampai anak itu bisa menemukan penemuan-penemuan terkenal di dunia ini. Lampu pijar, mesin perekam suara, perekam itu orang-orang yang quick count itu kalau pemilu, itu penemunya Thomas Alva Edison, itu mesin hitung suara. Siapa yang nggak terkenal? Sampai dia sudah sukses dapat hadiah Nobel, dan ibunya yang mengajari sudah meninggal. Apa yang terjadi? Suatu hari dia pulang lihat kamar ibunya dulu, terlihat olehnya sepucuk surat yang dulu dikasih kepala sekolah. Rupanya masih disimpan ibunya. Dan dia kan tidak tahu isi surat itu yang sebenarnya. Begitu dia ambil surat, dia baca. Ternyata isi surat yang dibaca ibunya bukan itu. Melainkan begitu dibaca oleh Thomas setelah dia sukses, wahai ibu, tolonglah didik anakmu di rumah, karena anakmu terlalu bodoh di sekolah. Dan kami susah kali mengajarinya. Anakmu terlalu lambat berpikir, tak sanggup kami mengajari. Sementara yang dibilang ibunya, nak, kau terlalu jenius, nak. Dan ternyata doa ibunya membuat anaknya super jenius. Itu kisah nyata. Nah, maka kita, bu, doakan anak itu dengan doa-doa yang baik-baik. Kalau anak kita malas sekali, ya Allah, subhanallah, anakku betuah kali ya Allah. Rajin kali dia, ya Allah, baik budi kali. Padahal
sakit jantung kita lihat kelakuannya. Maka hidup ini kuncinya apa? Selalu mendoakan yang baik-baik. Dan kalau kita mau didoakan malaikat, salah satu kalau kita mau didoakan malaikat, biasakan mendoakan orang lain. Dan doa yang paling bagus, kalau orang yang didoakan, dia tidak tahu kalau dia didoakan. Dalam diam dia berdoa, doanya diam-diam. Kawan ibu sakit, mau datang takut, diam-diam doakan dia. Itu ibu dengan sebab mendoakan kawan, ibu pun didoakan malaikat. Mudah sekali. Dan doa malaikat diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau ibu pagi jalan lihat pedagang, kawan ibu jualan sayur, walaupun ibu tak beli, doakan dia. Ya Allah, semoga sahabat hamba yang jualan sayur hari ini berkahi rezekinya, ya Allah, tambahkan rezekinya, lariskan dagangannya. Walaupun dia nggak tahu, ibu doakan. Lakukan itu. Ibu lihat ada kawan yang sakit, doakan dia sembuh. Ibu lihat ada kawan yang badannya terlalu kurus, doakan dia. Ya Allah, agak gemuk kan kawan hamba itu, ya Allah. Ibu lihat kawan terlalu gemuk, doakan juga dia. Ya Allah, agak langsingkan dikit, ya Allah. Sehatkan dia, ya Allah. Maka jangan pernah saling mendoakan. Itu hal yang sangat mulia. Yang hidup kita doakan. Yang sudah tiada, jangan pernah berhenti mendoakannya. Ibu dengar dapat berita kawan sakit, ibu doakan. Ya Allah, Engkau yang maha penyembuh. Angkat penyakit sahabat hamba Fulan bin Fulan, sembuhkan ya Allah. Al-Fatihah. Itu sudah luar biasa hadiah ibu kepada yang sakit. Boleh jadi dengan sebab itulah Allah sembuhkan dia. Jadi kita hari ini sehat. Gimana ibu-ibu, sehat kan? Hidung masih terasa penciuman ya. Selera makan masih tinggi. Nah, itu ciri-ciri orang sehat itu. Karena orang sakit itu dicabut Allah keceriaan wajah, dicabut Allah selera makan, dan dicabut Allah dosa. Jadi kalau ada orang sakit, maka tak boleh awak nawarkan makanan. Kita kan baik kali sama orang lagi sakit. Mau kepingin apa, lagi sakit. Lagi sehat, suami kepingin jus jambu merah pun tak sempat dibuatkannya. Kemana istrinya? Sibuk, arisan seminggu 14 kali. Dharma wanita, dharma pertiwi, dharma bakti, dharma deli, tri dharma, entah apa-apa. Begitu sakit baru nawarin, itu salah. Makanya kalau bawa makanan itu jangan dibawa kepada orang sakit. Ini budaya yang salah. Maka di rumah sakit kita di Medan, di Indonesia ini, terakhir yang tambah sehat, yang jagain badannya tambah besar. Yang sakit tambah parah. Kenapa? Tersiksa batinnya lihat makanan itu. Itu kesalahan kita, karena orang sakit dicabut Allah selera makan, dicabut Allah keceriaan pada wajah, dicabut Allah dosa-dosanya. Dan kalau dia sembuh, 3 yang dicabut, hanya 2 yang dikembalikan. Wajah kembali ceria, selera makan, wah udah balik lagi, udah kepingin sate padang, rendang padang, tak apa-apa kepingin dia. Tapi dosa yang dicabut Allah tidak dikembalikan. Maka sakit pun adalah nikmat dari Allah SWT. Yang tak boleh cari penyakit, itu jangan. Nah, baik. Jadi yang pertama, selalulah berdoa, perkuat ketauhidan. Dan ingat, Ibu Hajah Samini luar biasa mengingat arwah orang tua. Dan malaikat pun dalam surah Ghafir ayat 8 berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Itu doa malaikat di surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 8. Ya Rabb, masukkanlah orang-orang beriman, orang-orang yang sudah bertaubat, orang-orang solih itu bersama ayah mereka, ibu mereka, pasangan mereka,
istri-istri mereka. Saya nggak tahu ya Bu ya, di Quran itu Ustadz Zul, setiap ada doa untuk istri selalu dalam bentuk jamak itu Abizul, istri-istri. Jadi bukan istri. Saya pun tak tahu, itu rahasia Allah. Tidak ada istri, tapi istri. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Azwajina, istri-istri. Jadi itu memang sudah begitu adanya. Walaupun tidak semua wanita seperti itu rela. Ibu lah saya tanya, rela Ibu? Ada yang bilang Ustadz Hendro, istri itu rela dimadu asal suami siap diracun, itu katanya. Apalagi istrinya suka nonton sinetron Suara Hati Istri, dari pagi sampai malam menangis, entah kapan berhenti menangisnya. Nah itu, saling berdoa dan Allah akan pertemukan. Jadi insya Allah Ibu Hajah Samini yang sayang kepada almarhum ayahanda, Allah akan pertemukan Bu. Ya, selagi anaknya, keturunannya juga waman solaha, mereka orang beriman, orang soleh, akan bertemu. Nah maka sebenarnya kita ini pun akan bertemu lagi di sorga kalau kita beriman dan beramal soleh. Tapi kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, ada tempat yang memisahkan kita. Jangan sampai terjadi. Dan nanti dalam Quran itu, ternyata orang masuk sorga itu, Ustadz Yazid, tidak sendiri, tapi dalam rombongannya. Az-Zumar itu disebutkan, misalnya ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ternyata orang masuk surga itu dalam rombongannya. Di mana dia hidup di dunia ini. Nah, maka nanti pengajian Nurul Huda pun satu rombongan. Pengajian forum komunikasi silaturahim masjid dan musola saya mencirim pun masuk surga satu rombongan. Yang bawa bendera tentu ketuanya Ustadz Hendro. Bawa bendera forum komunikasi silaturahim. Pengetua adat Ustadz Rusli bawa bendera la ilaha illallah. Abi Zulfikar juga karena bahagian dari saya mencirim, beliau bawa bendera Jabal Nur pada saat itu. Satu rombongan. Ustadz Syafi'i juga. Saya pun di depan lah pula. Satu rombongan menuju ke sorga, dan para malaikat berbaris-baris menyambut dan mengucapkan salam. Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Selamat, kata malaikat, masuk sorga. Dan ketika di dalam sorga pun malaikat menyapa lagi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ar-Ra'du 24, Az-Zumar 73. Nah, jadi kita ini kalau kita dalam bersahabat, berkumpul dengan orang-orang soleh, ternyata pertemuan ini, persahabatan ini tidak sebatas di say mencirim, tapi akan sampai di sorga yang penuh kenikmatan. Inilah yang kita jaga. Maka nanti saling bersaksilah. Kalau Ustadz Zulkarnain Damanik Sardani duluan masuk, persaksikan sahabat yang lain. Wah, itu Ibu Hajah Samini. Ayo Bu, ini sahabat di dunia dulu. Ketemu Ustadz Syafi'i masih dalam perjalanan, itu sahabat saya. Maka salinglah kita bersaksi di akhirat bahwa kita pernah bertemu dalam ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah SWT. Kalau ibu-ibu sudah duluan, saya belum nampak, carilah saya di sana. Carilah kami semua di sana. Itu dulu guru-guru kami saling bersaksi. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia ini. Itu luar biasa. Persahabatan karena Allah itu. Baik, yang kedua, tadi ada 4 hal ya. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran,
salah satu menjaga ketauhidan itu seperti doanya Nabi Ibrahim itu, wa alhiqni bis shalihin. Itu doa Nabi Ibrahim, kumpulkan aku di dunia ini bersama orang-orang yang salih. Rupanya kalau kita dekat dengan orang itu bisa membawa energi dan ketularan. Misalnya gini, ibu diam tapi kawan-kawan pada ketawa semuanya. Kira-kira yang pendiam tadi ketularan nggak ketawanya? Ketularan. Tadi ibu sebenarnya nggak ngantuk, tapi kena kawan kiri kanan pada nguap dan ngantuk. Ibu yang tak ngantuk ketularan juga. Ibu dekat dengan orang soleh, menular kesolehannya. Ibu dekat dengan pedagang minyak wangi, ada nggak wanginya? Promosi dia. Ini bu, malaikat senja. Ini malaikat qiyamul lail. Ini terbaru lagi, malaikat maut namanya. Dicobain gitu. Dekat dengan pedagang minyak wangi, kecipratan. Dekat dengan tukang besi, terbakar baju kita. Ibu dekat dengan jurkam. Apa itu jurkam? Juragan kambing. Ada nggak bau kambingnya? Ada. Kenapa? Lingkungannya. Nah, maka menjaga keimanan, ketauhidan, biasakan berkumpul di dunia ini dengan orang-orang yang saleh. Baik, pesan yang kedua, selain tauhid, doa. Yang kedua, dalam hidup ini selalulah bersyukur kepada Allah SWT. Syukrun ni'mah tamamul khidmah. Nabi pernah katakan itu, orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, dia akan memaksimalkan menggunakan nikmat itu. Lagi sehat, maksimalkan ibadah. Nanti kalau sudah sakit bu, tidak bisa lagi bangun tengah malam. Susah mau ke masjid berjamaah. Maka lagi sehat, perbanyak ibadah. Lagi punya harta, perbanyak gunakan harta di jalan Allah. Karena yang ibu belanjakan itulah harta yang dibawa mati. Yang dimakan jadi kotoran. Yang disimpan bisa dimakan rayap. Atau kalau hanya disimpan jadi rebutan. Nanti bukan anak ibu yang lebih parah, menantu lebih sadis dari anak kita. Tapi harta yang dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk zakat, berinfak, wakaf, bangun masjid, bangun pesantren, itulah harta yang dibawa mati. Semen, batu bata, pasir, besi yang pernah kita wakaf, itu harta yang dibawa mati. Lain dari itu tidak. Nah, maka hidup ini bersyukurlah selalu. Orang yang bersyukur hidupnya bahagia. Dan istri yang paling baik itu istri yang pandai bersyukur. Maka ibu-ibu biar bersyukur, saran saya jangan terlalu sering studi banding ke rumah tetangga. Nanti banding-bandingin dia. Dia bilang sama suami, lihat bang istri sebelah itu. Istrinya ya Allah bang, dari ujung rambut, ujung kaki kuning semuanya bang. Awak tak ada yang kuning, cuman gigi aja yang kuning. Di rumahnya bang, Gucci, kristal, bohemia, luminar, semua ada. Awak cuman kedaung aja di rumah ini. Akhirnya suami tadi pun panas juga. Tak sedikit kejahatan seorang suami karena pengaruh daripada istrinya. Tapi kehebatan seorang suami pun karena ada wanita hebat yang mendampinginya. Jadi wanita ini hati-hati. Dan menurut satu riwayat, di neraka pun paling banyak wanita. Kecuali wanita yang hadir ini ahli sorga semuanya. Maka bersyukur itu juga menjadi obat yang paling baik. Dalam suasana yang kita hadapi ini, selalulah bersyukur kepada Allah. Bahwa apa yang kita dapati hari ini, inilah yang terbaik yang Allah berikan. Sehingga orang bersyukur ini hidupnya nggak banyak berkeluh kesah. Tidak banyak menuntut. Nah, kalau orang hidupnya sudah banyak berkeluh kesah, jiwanya terganggu, akan muncul berbagai penyakit. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang membuat kita sehat itu, Bu, adalah bahagia. Di sini, Bu, sehat itu. Sakitnya itu pun di sini. Nyambung, Ibu ya.
Penggemar cita-cita juga rupanya. Ini kuncinya kalau mau sehat, Bu. Maka orang yang hidupnya di sini tidak sehat, dengki sama orang bangun rumah dia demam 22 malam, orang dapat rezeki sesak dadanya, itu orang dengki nggak bisa tidur. Kalau sudah nggak bisa tidur, selera makan nggak ada lagi. Kalau dia nggak makan, sementara sudah lapar, kadar asam lambung naik, bisa kena serangan mah. Ternyata penyakit fisik banyak disebabkan psikis. Hati yang selalu berkeluh kesah, orang yang cepat marah, itu menjadi penyakit. Makanya Bu, Nabi itu pernah kasih peringatan, la taghdab 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, sorga tempat kembali. Sanggup Ibu nahan marah, Bu? Secantik-cantik orang kalau marah jelek, apalagi yang jelek marah-marah, Bu. Nggak bisa dibayangin itu. Jadi Abi Zulfikar ada dialog sufi, saya baca di kitab Hilyat al-Aulia. Jadi suatu hari seorang syekh sufi ini jalan sama muridnya, Ustadz. Di tengah perjalanan ada suami istri begaduh. Jarak mereka dekat, cuma setengah meter. Tapi yang dilihat apa? Mereka berteriak-teriak. Sehingga muridnya bertanya itu, wahai Tuan Syekh, orang yang marah-marah itu kok berteriak ya? Padahal kan mereka dekat-dekatan itu, apa tuli dua-duanya itu. Coba deh orang yang lagi marah-marahan. Suami istri lagi marah. Satu kampung kedengaran suaranya. Padahal mereka tidak tuli. Jadi ditanya sama Tuan Syekh kepada muridnya, tahukah kalian kenapa dia berteriak? Muridnya bilang mungkin tuli istrinya. Tidak. Kenapa dia berteriak? Emosinya tidak terkendali. Tapi kata Tuan Syekh itu menarik. Ini jawabannya. Kenapa orang yang marah berteriak? Jawaban sederhana tapi sangat tepat. Karena mereka berdua hatinya sedang berjauhan. Karena hatinya berjauhan harus berteriak. Kalau nggak kedengaran. Tapi bukankah ketika mereka saling bermesraan, ngomongnya pun bisik-bisik. Kadang-kadang bukan bisik-bisik, pakai simbol-simbol aja. Pakai kedipan mata lah, pakai senyum. Tapi suami istri ngerti. Kenapa? Hatinya sedang dekat. Maka orang yang sedang marah, hatinya sedang berjauhan, pantas mereka berteriak-teriak. Itu saya baca pandangan sufi begitu. Maka kalau orang sering-sering marah, nanti jarak hati antara keduanya akan semakin jauh. Bahkan tidak terdeteksi lagi. Hati-hati. Nah, maka kunci hidup ini kalau kita mau bahagia, di sini bersyukur, jangan cepat marah, jangan dengki sama orang. Saya sering bilang, Ustadz Zul, saya Yazid, resepnya apa? Jamu jati kendi. Jamu jati kendi itu singkatan. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Nah, itu pesan saya yang kedua. Kalau orang bisa jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri, selamat dunia akhirat. Tapi kalau tidak bisa jaga mulut, bahaya. Apalagi karena lidah tak bertulang, tak terbatas, tinggi gunung, lain di bibir. Nyambung ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Ditambah peringatan dari Allah di surah Yasin 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Hebat ibu-ibu mencirimnya, Ustaz. Nyanyi bisa, Yasin bisa, walaupun nyambung ujung-ujungnya. Jadi juga. Nah, jadi jamu jati kendi itu resep hidup sehat dan bahagia. Maka yang kedua, selalu bersyukur pada Allah. Ibu Samini undang kita hari ini doa bersama sebagai tanda beliau bersyukur pada Allah SWT. Sehingga dengan rasa bersyukur itu ingin berdoa bersama, berbagi bersama.
mengundang para asatis. Itulah manifestasi orang yang bersyukur pada Allah SWT. Nah, pesan yang ketiga, dalam menghadapi apapun suasana hidup ini, selain tauhid tadi, doa, bersyukur, yang ketiga tetap bersemangat. Itu kunci hidup. Bahasa Al-Quran itu ar-roja, tetap semangat. Karena semangat itu adalah imun bagi kita. Contohnya gini aja, ini jangan dicoba Bu, ini contoh yang salah. Suatu hari ibu ngelihat, ini udah azan, kita ke masjid atau gimana? Atau diselesaikan sedikit lagi? Iya, kita khatamkan ya, tinggal 1 poin. Ibu lihat orang sakit, udah parah Bu, datang. Harusnya ibu cukup mendoakan dia, baca Al-Fatihah. Tapi ibu terlalu jujur. Ibu bilang sama kawan tadi, Kak, saudara awak di kampung macam kakak juga sakitnya, mukanya pun udah biru, matanya kuning Kak, nggak lama Kak, 3 hari lewat saudara awak. Kira-kira gimana kawan itu? Begitu ibu pulang, tensi naik, semua terganggu. Tak lama ibu dapat berita duka cita. Kenapa? Semangatnya sudah dipadamkan. Nah, maka dalam kondisi hidup ini, apapun yang kita hadapi, ar-roja, tetap semangat. Minta, yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah itu sandaran kita. Lihat surat Taubah 128 129 ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah orang yang selalu bersandar hanya kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi penolong dalam hidupnya. Terakhir, yang keempat, pesan yang ingin saya sampaikan, terutama dalam rangka kita juga memberikan doa kepada almarhum ayahanda kita Bapak Sarijo. Yang keempat, dalam hidup ini perbanyak berbagi kepada orang lain atau bersedekah. Saya teringat surah At-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa orang yang sempit hidupnya, cari jodoh nggak ketemu-ketemu, bisnis kok pada rugi aja ini, apapun yang dikerjakan gagal aja, Allah katakan falyunfiq, berinfak. Ternyata sedekah itu bisa menyelesaikan persoalan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak pernah membebani seseorang itu melainkan menurut kadarnya. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan dengan sebab dia bersedekah itu, di balik kesulitan apapun Allah akan datangkan kemudahan-kemudahan bagi dirinya. Ternyata orang yang berbagi rezeki, Allah akan datangkan kemudahan, rezeki yang lebih daripada apa yang pernah dia berikan di jalan Allah SWT. Saya pikir inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Waktu asar juga sudah tiba. Tentu doa kita insya Allah almarhum ayahanda Bapak Haji Sarijo bin Joy Kromo, beliau ditempatkan di sebaik-baik tempat di dalam Raudhah Miryadil Jannah, taman dari taman sorga, dan insya Allah bertemu dengan keluarganya, sahabatnya, dengan anak-anaknya Ibunda Hajah Samini nanti pada saat berada di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.